Baik, terima kasih rekan-rekan. Selamat pagi atau selamat siang. Terima kasih Josh dan juga Karen. Jadi diskusi yang akan kita lakukan hari ini adalah bagian dari proses approval dari VCA ya, di mana ini adalah bagian dari program pendanaan perubahan iklim ya. Jadi kita akan mencoba mencapai capaian kita melalui menciptakan kondisi yang suportif dan juga kebijakan yang dibutuhkan untuk pendanaan internasional bagi untuk menciptakan dana-dana bagi pendanaan aksi-aksi perubahan iklim di tingkat lokal. Nah, ini merupakan area-area aksi yang sudah kita identifikasi ya. Jadi waktu itu ada banyak diskusi di mana kita sudah menentukan beberapa area di bawah menjadi prioritas kita, yaitu pelibatan di proses UNFCCC, dan kita juga ingin melibatkan Green Climate Fund. Dan berikutnya, kita juga akan melakukan MDB Reform Agenda yang saya yakin rekan-rekan sudah mengerti ya, dan sudah lakukan selama 2-3 tahun belakangan sudah mulai dibicarakan dan makin mengumpulkan momentum. Jadi nanti kita akan membicarakan tentang hal-hal berikut. Jadi hal terakhir yang merupakan bagian dari program ini adalah kita juga mengerjakan kerja-kerja untuk mempromosikan dan menggerakkan pendanaan bagi solusi perubahan iklim di tingkat lokal. Jadi di 2 tahun terakhir kita sudah mengidentifikasi berbagai macam mekanisme deliverable mitigasi perubahan iklim begitu ya. Dan kita ingin mengembangkan portfolio dari solusi-solusi yang dipimpin di tingkat lokal ini, dan kita juga ingin mengidentifikasikan mekanisme delivery pendanaan alternatif lainnya, dan juga track fasilitas pendanaan lainnya di masa depan. Jadi pendanaan kerugian dan kerusakan, ini semacam latar belakang ya, jadi saya akan mulai dulu dari definisinya. Sebenarnya definisi persisnya dari UNFCCC adalah itu merupakan kerugian yang berasal dari kejadian-kejadian yang tiba-tiba. Contohnya adalah bencana alam dikarenakan perubahan iklim dan juga proses-proses lambat, contohnya kenaikan permukaan air laut. Dan ini juga mengikut sertakan kerusakan-kerusakan di luar yang dapat ditangani oleh aksi-aksi adaptasi iklim. Ya, dan kerugian serta kerusakan merupakan dampak dari perubahan iklim yang tidak dapat dihindarkan oleh mitigasi, adaptasi, dan juga tindakan-tindakan lain seperti manajemen risiko bencana. Jadi LND begitu ya, termasuk kerugian-kerugian permanen yang dan tidak bisa dikembalikan lagi. Contohnya kerugian kehilangan nyawa, sumber mata pencaharian, rumah, teritori, dan lain-lain. Jadi COP27, COP yang terakhir kemarin ya, setuju untuk menciptakan kesepakatan pendanaan yang baru begitu ya, untuk merespon terhadap LND ini yang dikaitkan atau berafiliasi dengan dampak-dampak buruk perubahan iklim. Nah, jadi ada komite juga untuk mengoperasionalisasi mekanisme pendanaan ini, dan sejauh ini mereka sudah bertemu sebanyak 2 kali dan sebentar lagi akan mencapai pertemuan ketiga, begitu ya, untuk membicarakan kesepakatan pendanaan yang baru ini. Nah, VCA sekarang sebenarnya melakukan berbagai macam aktivitas. Yang pertama adalah mensosialisasikan pendanaan kerugian dan kerusakan atau LND begitu ya. Dan kita juga ingin mengembangkan posisi kita perihal pendanaan LND, dan juga kita ingin melibatkan institusi-institusi internasional dan regional lainnya perihal pendanaan LND. Saya rasa ada banyak sekali peluang-peluang untuk mengumpulkan proposal ya. Kalau tidak salah ada satu proposal sudah kita respon, dan mungkin dengan kerja sama rekan-rekan kita juga dapat melakukan hal-hal seperti ini ke depannya. Terima kasih banyak rekan-rekan. Baik, terima kasih. Saya rasa kita sudah
mendapatkan sedikit nuansa perihal pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan dan juga diskusi apa yang akan kita dengar pada hari ini. Jadi kita juga akan mendengar presentasi dari para panelis yang akan menjelaskan lebih jauh lagi perihal isu ini dan menjelaskan juga perspektif mereka perihal L&D atau kerugian dan kerusakan ya. Tapi salah satu outcome ini adalah juga pemahaman yang jelas perihal apa itu L&D ya. Jadi isu-isu apa yang harus ditangani dan respon-respon apa yang harus kita lakukan untuk terhadap isu L&D tersebut. Kemudian bagaimana kita mendiskusikan L&D dari sisi CSO dan juga pemangku kepentingan ya. Ini terutama sangat penting bagi kita di VCN karena kita bekerja dengan berbagai macam komunitas. Jadi saya harap melalui berbagai macam diskusi yang kita lakukan nantinya, kita dapat mengerti lebih jauh tentang hal ini. Dan saya juga sangat ingin rekan-rekan untuk berpartisipasi secara aktif, coba rekan-rekan pikirkan isu ini dari perspektif rekan-rekan, dan coba berikan ide-ide berdasarkan perspektif rekan-rekannya. Dan kalau bisa kita juga ingin rekan-rekan bicara secara langsung, live question gitu ya. Itu di akhir sesi memang kita agendakan. Tapi kalau rekan-rekan memang ingin sekali mengatakan hal tersebut secara langsung, rekan-rekan dapat mengangkat tangan kapan saja ya, dan kita dapat mempertimbangkan untuk mengakomodir pertanyaan tersebut ya. Satu isu teknis saja ya yang saya akhirnya teringat begitu, dan saya juga ingin mengingatkan para panelis kita, karena kan kita memiliki layanan interpretasi di sini. Kalau rekan-rekan dapat berbicara dengan kecepatan yang cukup lambat begitu agar interpreter kami dapat juga menerjemahkan selengkap mungkin dan sebaik-baiknya. Baik, Bapak Adrian Martinez dari Larut Adat 5. Jadi saya menantikan presentasi Anda untuk memberikan fondasi atau landasan terhadap diskusi kita pada hari ini. Jadi apa itu L&D dan bagaimana kita mendefinisikan L&D? Silakan Bapak. Baik. Baik, seperti kolega kita sudah katakan, jadi sudah ada beberapa literature review perihal elemen-elemen dari L&D itu sendiri ya. Itu memang merupakan definisi yang kita miliki di UNFCCC dan masih belum ada definisi yang mengikat secara legal perihal apa itu L&D. Jadi salah satu kelemahan utama dari semua proses ini adalah, jadi walaupun kita sebenarnya berada dalam jalan yang sangat exciting begitu menciptakan pendanaan baru bagi L&D, tapi kita masih harus memikirkan sebenarnya definisinya apa dan juga metode-metode untuk menggunakan dana tersebut. Sehingga jika ada komunitas yang ingin mereklaim sumber daya L&D untuk menangani tantangan yang mereka hadapi dan juga bagaimana pemerintah juga dapat berkontribusi kepada komunitas yang termarginalisasi, saya rasa itu juga merupakan salah satu isu penting di mana kita masih kekurangan struktur. Ini menjadi menantang karena komunitas kita kemudian menjadi bertanya-tanya bagaimana kita dapat merespon terhadap hal-hal yang terjadi yang sekarang masih belum di-cover dalam proses-proses yang kita miliki, begitu ya. Maka saya rasa jadi kita harus menangani hal-hal ini secara langsung dengan cara yang cukup berbeda, karena jika mereka memiliki dana atau sumber daya, mereka memiliki dana dan sumber daya sendiri tentu, tapi bagaimana mereka dapat mengakses sumber daya yang ada, jadi menghubungkan antara Global South dan Global North, begitu ya. Jadi di luar hal tersebut, saya rasa ini merupakan salah satu prinsip inti dari semua NGO di Global South ya, tentang remedy atau redress atau perbaiki. Sehingga jadi bagaimana pendanaan yang nanti akan muncul itu jangan sampai keluar dari prinsip-prinsip yang dimiliki oleh berbagai macam negara dan CSO ini, di mana mereka itu sudah mengalami L&D, dan jika kita kembali ke tujuan-tujuan dari Convention UNFCCC yang awal itu, pasti ada tujuan untuk mengurangi GHG atau emisi rumah kaca ya, sehingga ekosistem kita dapat beradaptasi terhadap
perubahan-perubahan yang ada. Walaupun ini merupakan hal yang masih belum tercapai sama sekali, tapi sekarang yang kita lihat adalah dampak-dampak buruk yang kemudian terjadi ya. Hanya saja kita melihat transisi dan juga usaha-usaha mitigasi, adaptasi, begitu ya, sebagai menjadi bagian dari Paris Agreement dan pendanaan pun menjadi salah satu tanggung jawab dari negara-negara yang sudah maju. Maka kita sekarang berada di dalam tahap ingin mencari kesepakatan pendanaan atau sumber-sumber daya pendanaan lainnya agar dapat melayani kebutuhan komunitas-komunitas. Tapi dalam konteks ini kita harus tetap mempertahankan perspektif yang tepat. Berarti komunitas harus memiliki perspektif tanggung jawab legal begitu ya, dan juga perspektif hak asasi manusia dan lain-lain. Karena hal-hal ini ketika kita sedang berdiskusi seringkali hilang dalam prosesnya. Jadi ada baiknya jika kita dapat mengantisipasi hal-hal tersebut dan juga jangan sampai kita akhirnya mengejar sesuatu yang akhirnya menjauhkan kita dari tujuan-tujuan akhir kita. Saya rasa itu adalah pesan utama saya, dan saya ada banyak sekali contoh-contoh per negara begitu ya. Bagaimana kita dapat menangani L&D melalui proses konsultasi komunitas, dan juga bagaimana kita dapat mengusung hak asasi komunitas tersebut, terutama jika itu merupakan kerugian budaya, kemudian trauma psikologis, trauma generasional, begitu. Tapi saya rasa nanti kolega saya juga dapat memberikan detail yang lebih baik lagi perihal hal ini. Baik, Adrian, terima kasih banyak. Jadi mungkin saya ingin masuk ke dua hal yang saya rasa cukup digarisbawahi ya. Yang pertama adalah periodenya. Jadi periodenya itu sudah 30 tahun belakangan, tapi kita juga kita sudah lihat bahwa masih kurangnya ada definisi yang jelas. Walaupun kita ada demand atau permintaan yang cukup jelas, tapi masalahnya itu sendiri belum terdefinisikan secara jelas. Jadi saya ingin mendengarkan dari perspektif Anda ya, perihal politik juga. Ketika Anda bilang bahwa masih ada kurangnya definisi yang jelas, saya belum paham nih, apakah definisi yang belum jelas itu adalah definisi dari kerusakan-kerusakan dan kerugian yang terkait dengan perubahan iklim, atau yang masih belum jelas adalah tanggung jawab dari siapakah yang harus memimpin sebagai leading emitter contohnya ya. Jadi saya rasa L&D setelah negosiasi konvensi UNFCCC itu sendiri, jadi mereka memang mencoba menciptakan struktur legal dari L&D itu sendiri. Tetapi belum terjadi, walaupun ini merupakan hal yang sangat mendasar dan teoritis karena transformasi lingkungan begitu ya. Jadi kita tahu bahwa ini merupakan langkah-langkah awal, tapi memang ada beberapa negara termasuk Amerika Serikat yang mengatakan, jadi salah satu kata-kata terakhirnya itu adalah dari John Kerry perihal L&D, beliau mengatakan bahwa itu merupakan ketentuan politikal tertentu, contohnya dalam penciptaan Paris Agreement. Jadi salah satu klausanya di sana adalah mengatakan kompensasi liabilitas akan di write off, dan jadi itu tertulis di Paris Agreement begitu, akan di write off, maksudnya dihapuskan ya. Jadi saya rasa ada usaha-usaha untuk menghapus definisi yang tepat atas L&D ini sendiri. Jika Anda bicara dengan komunitas-komunitas di daerah yang benar-benar mengalami dampaknya, Anda akan tahu bahwa mereka sudah menderita perubahan iklim lebih dari 1 dekade begitu. Jadi L&D itu selalu ada di sana ketika perempuan itu harus mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari mereka, ketika laki-laki akhirnya harus sampai pindah ke negara lain untuk mencari pekerjaan baru. Jadi ini merupakan penderitaan yang memang sudah terjadi kepada komunitas-komunitas. Ini bukan sesuatu yang baru saja muncul, dan jadi saya rasa ada gap struktural di sini, dan ini adalah sesuatu yang saya rasa dari definisinya sendiri memang masih bermasalah. Jadi kita masih belum bisa menyetujui definisi dan parameter, dan juga bagaimana kita bisa mengukur berbagai macam indikatornya, bagaimana kita dapat menangani indikator-indikator tersebut, dan juga
alokasi dari tanggung jawab yang ada, contohnya terminologi finansial dan juga hukumnya itu masih belum bisa diselesaikan. Jadi ini merupakan isu politik saya rasa, dan ini saya rasa selaras dengan ide bahwa seakan-akan hak asasi manusia di dalam konvensi itu tabu, tidak perlu dibahas begitu ya. Hanya di paragraf 51 dibahas sedikit, tetapi saya rasa maknanya masih belum terlalu signifikan, walaupun termention atau tersebutkan di hukum-hukum internasional, di deklarasi-deklarasi internasional. Saya rasa apakah itu berarti memang mengadres hak-hak dari komunitas yang benar-benar terdampak begitu ya. Jadi ini merupakan tantangan saya rasa karena secara struktural ide-ide itu masih belum tersampaikan dan itulah saya rasa masalahnya. Oke, baik, baik. Dan hal yang paling terakhir Adrian ya, saya rasa sebelum kita mendengar perspektif dari rekan-rekan yang lain, kita kan sudah bicara tentang transisi ya, dan banyak dari pekerjaan untuk menciptakan bahasa-bahasa mendeskripsikan LND itu mengatakan bahwa ya memang belum ada definisi yang tepat atau jelas. Tetapi perihal suara dan juga dari VCN, menurut kami ini merupakan hal yang sangat penting ya. Apa saja apa saja yang masyarakat madani atau komunitas ini sudah lakukan untuk mengartikulasikan isu LND itu secara jelas. Jadi Anda mengatakan itu sudah mereka alami sepanjang sudah lama ya mereka alami begitu ya. Dan bagaimana dapat menyampaikan pesan-pesan tersebut dengan baik. Jadi apa sih yang harus dilakukan? Apalagi yang bisa dilakukan? Apakah ada dari hal-hal dari perspektif komunitas dan juga masyarakat madani yang dapat mengubah situasi kita sekarang dan dapat menciptakan definisi yang lebih jelas begitu ya, dan juga dapat menciptakan dampak-dampak politik yang tepat gitu. Karena sebenarnya isunya kan sekarang memang bagaimana memasukkan elemen hak asasi manusia ke dalamnya dan juga bagaimana menurut Anda begitu ya, apa sih yang bisa dilakukan oleh komunitas atau apa sih yang harus dilakukan oleh komunitas dengan cara yang berbeda? Saya rasa ini memang hal yang sangat menantang ya. Jadi 6 bulan yang lalu kita kan melakukan COP27 dan kita sendiri bahkan kesulitan sekali untuk memasukkan LND ke dalam agenda ya. Dan banyak komunitas-komunitas yang diharuskan untuk mencari cara memasukkan sendiri isu mereka ke dalam laporan-laporan, lalu kita sediakan ke SDI, dan saya rasa di Desember itulah waktu di mana pertarungan politik yang sesungguhnya akan terjadi begitu. Jadi para anggota komunitas dan negara-negara di selatan itu mereka akan mengambil laporan ini dan menginterpretasikannya sendiri dan bernegosiasi dan lain-lain. Jadi ini nanti di periode itulah struktur ini akan benar-benar terdefinisikan saya rasa. Karena 6 bulan yang lalu tidak ada ide sama sekali bahwa isu ini tidak ada mekanisme sama sekali perihal isu ini di luar organisasi CSO yang benar-benar spesialis bekerja untuk hal tersebut. Jadi masih belum ada pengetahuan perihal apa sih yang harus dilakukan oleh komunitas. Jadi waktu untuk menjelaskan, waktu untuk meningkatkan kesadartahuan, dan waktu untuk komunitas menyerap pengertian akan isu ini dan memberikan respon yang tepat, sehingga mereka bisa menjelaskan tentang maksudnya LND budaya, LND mobilitas manusia. Ini merupakan hal yang belum cukup waktunya begitu, karena semuanya terjadi begitu cepat. Tapi saya rasa pemangku kepentingan yang tepat, pemangku kepentingan di semua komunitas itu tahu apa yang mereka butuhkan. Jadi mereka itu memang menghadapi isu-isu yang bahkan kita sendiri masih belum bisa paham, begitu ya. Kita belum bisa paham sepenuhnya, bahkan belum kita teliti secara detail, begitu. Tetapi banyak kita punya beberapa studi, cuman studi-studi tersebut belum sangat mendetail karena tidak bisa comparable dengan apa yang benar-benar dialami oleh para anggota komunitas. Jadi saya rasa untuk pertemuan kita di Agustus dan juga pertemuan kita di COP28 bulan Desember nanti ya, saya rasa komunitas-komunitas itu perlu menyediakan perspektif mereka sehingga mungkin dalam bentuk statement, dalam bentuk video, dalam bentuk bagaimana cara kita bisa pokoknya bagaimana kita dapat reach out ke perwakilan-perwakilan kita. Contohnya di Kolombia ya. Hey, ini sih yang kita pikirkan dari komunitas Amazon atau komunitas di Amerika
Tengah atau Afrika Selatan. Jadi Anda harus menjangkau perwakilan-perwakilan komunitas dan juga tunjukkan sebenarnya apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda inginkan, dan juga bagaimana apa saja yang komunitas sebagai beneficiaries atau penerima manfaat begitu ya, butuhkan untuk contohnya jika ada struktur-struktur yang tidak bisa cocok dengan realita yang mereka hadapi, jadi kita dapat mengusahakan keadilan yang seharusnya begitu, dan juga komunitas harus mereklaim naratif yang ada ya. Jadi komunitas memiliki hak untuk didanai begitu. Ini bukan sesuatu yang voluntary dari charity atau hal-hal seperti itu ya, terutama karena kita bicara tentang triliunan dolar sepanjang berdekade-dekade begitu. Jadi L&D itu bukan sesuatu seperti mitigasi yang bisa kita lakukan secara ad hoc satu kali lalu kita selesai begitu. Tidak seperti itu. Karena L&D itu sesuatu yang terus-menerus terjadi bahkan sepanjang generasi ke generasi. Sehingga saya rasa ini merupakan warisan yang harus kita lindungi untuk generasi berikutnya dengan menciptakan struktur yang dapat melindungi mereka di masa depan. Baik, saya rasa terima kasih banyak Adrian ya. Nanti saya akan masuk ke Dr. Motaki dari Konsepsi, di mana beliau mungkin akan bicara tentang perspektif komunitas dan juga pengalaman-pengalaman mereka sebelum kita masuk ke topik CSO ya, atau civil society, masyarakat madani. Jadi apakah ingin Bapak Taki bagaimana? Apakah ingin kita share screen presentasinya? Halo, halo. Halo? Ya, halo. Oke. Gimana? Baik, mungkin bisa share screen saya ya. Mungkin bisa share presentasi saya dulu. Ini Itu ya, merupakan perspektif dari masyarakat madani di Indonesia. Jadi option perihal how pertanyaan my apa sih itu loss and damage dan bagaimana kita dapat mendeskripsikannya? different. Berdasarkan Loss and review damage literatur dan refer juga to the pengalaman yang sudah negative kami or alami, destructive L&D itu crimes, artinya adalah impact of climate dampak-dampak change in social, dampak pengalaman negatif economic, atau financial, merusak dari perubahan environmental, iklim and di sektor cultural, sosial, which ekonomi, finansial, cannot be lingkungan, restored dan or juga budaya repaired yang both tidak bisa lagi domestically diperbaiki and atau dikembalikan seperti and semula, how we baik define it. menggunakan mitigasi dan adaptasi. We Jadi, can contextualize definition and kita dapat framework of mengkontekstualisasi definisi serta LNG kerangka from kerja the ya. local understandings, Kita experiences, dapat mengkontekstualisasi and definisi dan realities kerangka on kerja the L&D negative impact of berdasarkan climate change. pemahaman lokal So the kita, keyword is pengalaman how to kita, dan juga realita dari contextualize of dampak negatif LNG. perubahan iklim. Ya. Regarding the civil Jadi society perihal LNG analisis responses, there civil are society perihal L&D itu three sendiri. issues. Jadi The first, isu yang civil pertama adalah society civil develop society atau masyarakat framework itu based harus on local context mengembangkan kerangka kerja regarding berdasarkan LNG, konteks lokal mereka pursuing sendiri. Perihal comprehensive L&D, understanding termasuk of pemahaman yang using menyeluruh participatory menggunakan tools perangkat-perangkat in livelihood partisipatif assets like dalam human, aset-aset physical, kehidupan mereka, economic, baik social, and aset natural. manusia, fisik, ekonomik, Second sosial, dan is juga alam. Yang maybe we kedua, can try to calculating mungkin kita dapat economic value LND mengkalkulasi atau and menghitung potensi of projecting economic nilai LND L&D ekonomik yang ada dan in juga all of potensial livelihood dari assets L&D ekonomik as yang a kita climate potensial risk value dari perkiraan L&D ekonomik di semua aset-aset kehidupan kita sebagai and value the atau third is nilai risiko iklim begitu. Dan yang maybe we can ketiga adalah mungkin kita dapat melakukan try to advokasi focusing to kepada the pengemban bearers, kewajiban atau duty bearers ya, national, baik di level subnasional, and nasional, dan global juga as global material sebagai impact bahan financing. kebijakan dalam pendanaan L&D iklim. Nah, apa From saja climate effective isu-isu L&D communities, dari perspektif komunitas yang terdampak oleh iklim? based on our grounded research Nah, in several berdasarkan targeted penelitian sites of grounded research VCA kita di Indonesia, beberapa the issues area related to VCA LND from Indonesia, cognitive jadi perspective is the first is isu L&D dari perspektif komunitas LND is itu terdiri knowledge dari yang is pertama, as the effect L&D of itu climate shock diakui sebagai dampak to dari long kejut-kejut drought or storm. iklim atau climatic shocks dikarenakan kekeringan yang panjang atau badai. LND is the L&D destruction of juga the merupakan surrounding environment kerusakan dari like lingkungan rainforest sekitar,
seperti sungai maupun hutan yang berdampak kepada hilangnya sumber pangan komunitas. And the last is LND Dan yang is terakhir, regarded LND as itu social dianggap and economic sebagai kerugian disadvantages sosial dan due to ekonomi annual tidal floods dikarenakan as adanya impacted of banjir flood rob subsidence. tahunan dan juga bencana lainnya. So, what the alternative Jadi, approach apa or saja response to pendekatan loss and alternatif damage? atau respon Maybe alternatif terhadap my LND? opinion, Jadi saya rasa ini berdasarkan opini saya ya. we can Pendekatan try atau to respon develop alternatifnya local adalah kita climate dapat LND mengembangkan financing mekanisme mechanism pendanaan LND iklim by sendiri use the secara lokal philanthropic menggunakan approach, pendekatan filantropi and then we atau can pendekatan dialog charity begitu ya. communicate with Dan yang kedua, kita dapat national juga global. In the menggunakan global level, mekanisme pendanaan publik in the baik di the nasional global maupun level, global we level, can be dan developed di global like the level public fund mechanism dapat from dikembangkan seperti like mekanisme pendanaan developing publik country to developing country, and baik di we can negara adopt berkembang dan negara maju. like Jadi, mechanism kita juga payment dapat for environmental mengadopsi services. mekanisme pembayaran bagi LND iklim seperti ini. Baik, oke, terima kasih banyak Pak Taki, cukup jelas ya. Jadi, Anda sudah menjelaskan perspektif Anda dengan cukup jelas perihal bagaimana dampak iklim itu mempengaruhi komunitas dan juga dampaknya seperti apa terhadap mata pencaharian mereka, sumber pangan mereka, kehidupan mereka, dan juga tanah mereka, karena tadi ada banyak banjir-banjir, begitu ya, lalu kerusakan lahan. Jadi ini merupakan dampak kepada komunitas yang sangat terhubung dengan perubahan iklim yang memang terjadi ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah jika semua ini perubahan ini berdampak kepada kehidupan komunitas, contohnya tadi Anda sudah mengatakan bahwa ada banyak sekali contoh-contoh intervensi yang mungkin bisa kita lakukan. Jika peran civil society atau peran masyarakat madani itu diperhitungkan, seperti apa perspektif Anda sebagai masyarakat madani? Seperti apa peran Anda untuk mengartikulasi isu ini, menjadikannya koheren dan memastikan bahwa suara Anda itu dapat berdampak kepada kebijakan? Seperti apa? Okay, if we refer to the how to strategic role of the civil Jadi society, jika kita I think the merujuk main role of kepada the civil peran society is strategis dari how to civil society, facilitate saya rasa local peran utama community mereka adalah untuk to memfasilitasi identify komunitas lokal and to understand dan what juga untuk memahami their vulnerability and kerentanan mereka try serta their capacity to overcome meningkatkan kapasitas mereka untuk the menangani negative climate impact dampak-dampak of climate change. dari perubahan And then iklim after tersebut. that, maybe we Dan can setelah itu mungkin kita together with the dapat to discuss to make the community action berdiskusi plan untuk uh, menciptakan rencana aksi based on komunitas. based on our mapping on our discussion Jadi previous, berdasarkan pemetaan kami dan juga then diskusi-diskusi kami we can sebelumnya, voice out the community kita action dapat plan juga to government, menyuarakan rencana aksi komunitas ini both kepada in the pemerintah, subnational, national, baik di even to the subnasional, global di level. level subnasional, So nasional, dan juga di level global. the Sehingga other role of the civil society salah is satu peran lain dari CSO adalah sebagai beside the advocate, facilitator. ya, advokasi sebagai pendorong advokasi. Baik. Terima kasih banyak Pak Taki ya. Dan saya rasa juga nanti kita bisa lanjut dulu ke Pak Protus ya. Baik, terima kasih Josh dan juga rekan-rekan yang berada di sini. Saya rasa diskusinya sejauh ini adalah perihal definisi dari LND, dan saya sebenarnya setuju dengan Pak Taki ya, di mana kita sudah mencoba menciptakan definisi perihal apa itu LND dan seperti apa peranan dari civil society. Tapi kontribusi saya di sini adalah saya ingin mengatakan kita punya dua hal yang masih belum ada. Yang pertama, tentu civil society adalah menjadi jembatan antara pembuat kebijakan dan juga
pendonor dan juga komunitas. Tapi kita mungkin harus mempertanyakan, dan kita harus betul-betul mempertimbangkan secara serius komunitas yang sedang menderita. Jadi ketika kita menciptakan definisi perihal LND, siapa yang akan mengetok palu perihal definisi finalnya. Jadi saya datang dari Kenya yang banyak hutan hujannya, tapi Kenya juga punya daerah-daerah yang tidak pernah kena hujan selama beberapa tahun belakangan. Jadi kalau saya mendefinisikan LND, itu pasti bukan tentang banjir dan longsor, tapi perihal apakah para CSO yang bekerja di daerah kering di Kenya tersebut dapat mencari pengetahuan perihal bagaimana masyarakat di sana itu bertahan hidup tanpa hujan dengan kekeringan begitu. Jadi sangat berbeda definisi saya dengan contohnya orang-orang yang berada di daerah dan mereka sebagai nomaden begitu. Itu pasti berbeda begitu. Karena risiko yang mereka hadapi juga sangatlah berbeda, di mana anak-anak dan perempuan mereka itu tidak bisa pergi ke sekolah, atau mungkin sekolah sangatlah jauh. Tapi ini juga merupakan dampak iklim yang berbeda dengan orang-orang yang hidup di daerah lain. Jadi bagaimana kita dapat menyatukan kebutuhan-kebutuhan ini, dan jika kita mendefinisikan apa itu LND, kita harus mempertimbangkan semua realita mereka. Dan yang kedua adalah bahasa, ya tadi sudah dibicarakan tentang bahasa, ketika Anda membicarakan tentang definisi-definisi ini. Jadi dalam bahasa apakah mereka definisikan? Jadi kita harus memahami ini, karena mungkin sekarang saya bisa bicara bahasa Inggris, tapi ibu saya mungkin tidak ngerti apa itu perubahan iklim. Beliau mengalami apa yang sudah terjadi dalam belasan tahun belakangan, tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa civil society sebagai jembatan antara komunitas dan pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dan juga pendonor, bagaimana mereka mendapatkan informasi yang tepat dan informasi yang sama rata begitu ya. Jadi karena jika kita bicara tentang LND, bagaimana kita dapat membuat Anda paham menggunakan bahasa yang Anda mengerti begitu. Karena contohnya di kasus Afrika, memang ada bahasa Inggris dan bahasa Perancis ya, tetapi penelitian belakangan mengatakan bahwa hanya 40% dari orang Afrika dapat memahami Inggris dan Perancis. Bagaimana dengan 60% populasi sisanya? Karena mereka mungkin adalah orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang rentan, dan mereka juga bertanya-tanya, kenapa sih rumah mereka tenggelam, kenapa sih banjir terus, begitu. Dan mungkin mereka itu menonton film-film Hollywood, ingin melihat seperti apa kehidupan perempuan di negara lain, begitu. Dan di sisi lain, Anda lihat masyarakat adat di mungkin New Zealand, atau jadi sekali lagi, pertanyaannya kita harus kembali ke diri sendiri. Kita tidak bisa terus-menerus menunggu diskusi internasional perihal definisi LND. Jadi bagaimana semua pertanggung jawab ini kembali kepada kita, dan kita mendefinisikannya berdasarkan realita kita ya. Jadi jika kita dapat mengatakan bahwa ini adalah komunitas yang selalu terlibat dengan kita, dan inilah realita mereka, saya rasa itulah cara kita dapat mendefinisikan LND. Baik, terima kasih banyak, Protus. Anda mengatakan poin yang sangat penting sekali ya. Jadi saya rasa kita dapat juga kembali ke poin yang tadi masih dibicarakan oleh Adrian, perihal fundamental rights atau hak fundamental. Jadi, apakah kedengaran suara saya? Oh iya, oke ya. Nah, jadi tanpa kemampuan untuk memahami seperti apa sih diskusi global perihal LND, jika kita tidak dapat mengetahui apa sih yang sedang didiskusikan dan bagaimana kita dapat mengartikulasinya, maka kita akan benar-benar tereksklusi dari diskusi tersebut. Kita tidak bisa membicarakan, dan ada banyak komunitas juga yang saya rasa secara aktif tersingkir dari diskusi-diskusi tersebut. Saya rasa ini juga
sangat berhubungan dengan poin-poin yang dijelaskan oleh Pak Taki dan Pak Adrian. Tapi sebelum saya lanjut lagi, saya agak berpikir tentang waktu. Jadi mungkin saya ingin buka dulu terhadap tanya jawab dan juga diskusi dari peserta. Kalau peserta ingin mengangkat tangan, mungkin jika memiliki komentar atau jika rekan-rekan memiliki pertanyaan yang berhubungan dengan konteks yang Anda alami, saya rasa karena kita ada banyak partisipan ya hari ini. Oh, oke. Pertanyaan pertama dari Wilson Kipkazi. Bapak silakan unmute dan ajukan pertanyaannya. Tapi jika ada saya ingin memohon bahwa rekan-rekan jika ingin bertanya, tolong jelaskan ingin bertanya kepada siapa. Silakan Pak Wilson. Baik, terima kasih. Nama saya adalah Wilson Kipkazi. Saya datang dari komunitas masyarakat adat di Kenya. Jadi, kita adalah komunitas yang tinggal di daerah Bogoria. Dan saya rasa Anda sadar bahwa berdasarkan dampak-dampak dari perubahan iklim di daerah kita itu dapat banjir sampai dengan 4 meter tingginya. Dan komunitas di sekitar danau tersebut, mereka kehilangan banyak sekali rumah sakit, sekolah, bahkan pusat perbelanjaan kita, semua akhirnya tenggelam di bawah danau tersebut dikarenakan banjir. Nah, jadi tidak bisa kembali lagi juga orang-orang ke daerah tersebut setelah airnya surut karena danaunya merupakan danau air asin sehingga semuanya menjadi rusak. Nah, saya ingin bertanya, jika kita bicara tentang LND, saya tahu bahwa UNFCCC sudah mencoba membahas tentang definisi LND. Jadi, apakah komunitas-komunitas seperti ini dapat menerima kompensasi? Karena mereka sudah kehilangan semuanya dan danau itu sudah permanen begitu naik ya, dan seperti tadi ada sudah katakan, tanah, lahan, dan juga aset dari semua komunitas ini pun hilang. Jadi bagaimana hal seperti ini dapat dimasukkan ke dalam definisi LND? Baik, terima kasih Wilson. Terima kasih atas pertanyaannya, dan pertanyaannya juga cukup jelas ya. Saya ingin tahu mungkin apakah Adrian ingin menjawab pertanyaan tersebut? Baik, saya rasa kita sekarang setuju bahwa ada persetujuan bagi kita agar dapat memiliki definisi yang inklusif dan diskusi inklusif perihal apa itu LND, kita harus mempertimbangkan komunitas-komunitas yang memang terdampak. Jadi komunitas tersebut seperti dikatakan oleh Wilson sudah tinggal di daerah tersebut selama bertahun-tahun ya. Tapi mungkin orang-orang di Paris mengatakan bahwa oh ini bukan loss and damage begitu. Ketika airnya kemudian naik dan menenggelamkan rumah-rumah mereka, mungkin orang-orang. Jadi saya rasa diskusinya adalah bagaimana kita jangan sampai meninggalkan siapapun ya, karena saya rasa perubahan iklim itu berdampak kepada semua orang. Jadi, jika kita bilang semua orang, itu bukan hanya orang-orang yang sudah pernah pergi ke sekolah, tetapi juga para tetua-tetua kita yang sudah tinggal di sebuah daerah, di kaki-kaki gunung, di sekitar danau, mereka tidak dapat mendefinisikan, mengartikulasi, dan mengatakan bahwa ini definisinya. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa dalam 10 tahun belakangan inilah yang terjadi. Ini merupakan hal yang kita tidak pernah bayangkan akan terjadi. Mereka tidak bisa mengatakan, oh ini harganya sekian juta, atau harganya sekian, saya ingin dibayar sekian. Mereka tidak bisa mengatakan hal tersebut dan mengkalkulasi hal tersebut kan. Begitu. Baik, Protus, terima kasih. Ada yang mengangkat tangan lagi? Silakan. Habis itu kita akan lanjut ke yang penanya lainnya. Eda. Oke, Barbara. Terima kasih. Baik, pertanyaan saya ingin berkomentar dulu. Jadi, saya ingin berikan kepada panelis yang pertama ya. Saya ingin memahami sebenarnya tentang komite yang sudah dibentuk ya. Saya ingin tanya, sebenarnya kita berada di tahap apa sih
dan saya ingin memahami bagaimana kami dapat terlibat begitu ya. Jadi saya juga ingin bertanya kepada Pak Protus, ini merupakan dilema yang kita sudah miliki ya perihal inklusi. Kita mau sekali inklusi itu dapat terjadi, tetapi tantangannya adalah kita terlibat dalam proses politik yang terkadang di luar kontrol kita. Dan seperti panelis pertama sudah katakan tadi, sejak UNFCCC kita terus-menerus melobi untuk dapat mengikutsertakan topik LND. Baru saja dibahas di COP27, tapi pada akhirnya ketika civil society mengatakan bahwa kita tidak akan setuju akan apapun tentang LND, jadi hal ini akhirnya ditandatangani dengan sangat cepat pada waktu itu ya. Di satu sisi kita harusnya kita di satu sisi memang belum ada kejelasan, tapi di satu sisi kita memiliki momentum sekarang untuk mendorong isu ini semakin naik. Jadi saya rasa sebelum kita dapat mencapai definisi yang jelas, semua proses-proses ini sebenarnya menguntungkan orang-orang yang ingin memperlambat proses kita. Jadi saya rasa buat Anda, kami, kita semua, tantangan untuk mencapai tujuan ini seringkali diselubungi oleh konteks yang tidak dapat kita kontrol, begitu ya. Baik, terima kasih Barbara. Sebelum kita lanjut dulu ke Adrian untuk menjawab pertanyaan Anda, mungkin saya ingin menggarisbawahi bahwa pertanyaan yang Anda tanyakan barusan, perihal proses dan lain-lain, itu akan di-cover oleh panelis kita berikutnya, begitu ya. Jadi, tapi saya lihat bahwa tangan Eda juga naik. Hanya saja saya ingin lihat dulu ke chat box sebelum saya lanjut ke panelis kita yang satu lagi ya. Baik, Olivia Tatarleti mengatakan bahwa banyak komen beliau itu cukup menarik. Olivia, apakah boleh unmute dan juga ceritakan seperti apa komentar Anda sehingga kita dapat mendengar respon dari para panelis dan juga setelah itu dari Eda. Oh, Eda tangannya kembali turun ya. Saya tidak tahu apakah artinya pertanyaan sudah terjawab atau bagaimana. Silakan, silakan. Saya mau cek dulu ke para panelis saya, apakah mereka ingin mendengar dari Eda dulu baru masuk ke Olivia atau gimana? Oke. Jadi Eda silakan duluan. Oke. Selamat sore, nama saya adalah Eda, saya dari Kenya. Dan saya rasa saya bukan bertanya tapi hanya berkomentar ya. Jadi ada kemungkinan bahwa civil society itu memainkan peranan yang sangat penting untuk berkontribusi terhadap penciptaan pendanaan LND itu sendiri. Jadi mereka lah yang akan bermain menjadi ujung tombak untuk menciptakan definisi itu sendiri dari LND. Dan saya rasa definisinya itu tidak perlu datang dari civil society juga, tetapi dari komunitas yang memang terdampak. Karena mereka lah yang tahu bagaimana mendefinisikan pengalaman mereka ketika terdampak oleh perubahan iklim itu sendiri. Jadi saya rasa civil society itu harus turun ke lapangan di mana orang-orang memang menderita. Jadi coba cari daerah-daerah di mana kerugian itu memang sudah terekam secara jelas oleh para orang-orang dan kemudian dokumentasikanlah jika kerugiannya sudah dialami, dan setelah didokumentasikan, sekarang kita dapat menciptakan naratif atau narasi-narasi perihal apa itu LND, yang juga dapat mencakup seluruh suara komunitas. Sehingga jika kita nanti melakukan pertemuan berikutnya di COP28 contohnya ya, akan ada kemajuan. Jadi sekarang jika kita sudah menciptakan definisi, lalu apa? Begitu kan? Jadi saya rasa kita akan berharap bahwa orang-orang pun LND-nya terkompensasi kan, tapi mereka akan membutuhkan bukti, mereka akan membutuhkan data, dan apakah kita memiliki hal-hal tersebut? Jadi kita juga, apakah kita akan mengatakan bahwa oh kalau Anda tidak memiliki data maka Anda tidak akan dikompensasi? Jadi sekali lagi
ini kita harus mulai dari sekarang sebagai civil society untuk mempersiapkan anggota komunitas kita agar dapat menerima kompensasi tersebut. Baik, terima kasih Eda atas komentar tersebut ya. Saya sekarang lihat dari komentar yang diajukan oleh beberapa orang yang lain. Sebentar ya. Sebagai akhir dari sesi ini, jadi ada komentar perihal di mana pekerjaan NGO itu memiliki tanggung jawab internasional. Jadi apakah kita harus kepada siapa kita harus bertanya perihal LND? Oke, saya rasa saya ingin bertanya kepada civil society dulu, kepada NGO ya. Jadi ada bahasa Perancis dan Inggris juga, hanya saja kita sudah berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan komunitas, dan mereka harus tergabung dalam diskusi-diskusi ini, kan. Jadi mungkin jika Anda ingin menceritakan perihal bagaimana hal ini dapat dilakukan, dan seperti apa potensi mereka untuk terus maju dan menjangkau komunitas-komunitas ini dan mengikutsertakan mereka dalam diskusi yang kita miliki. Mohon maaf ya langsung ditembak ya. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih Josh. Nama saya adalah Olivia, saya dari UK. Jadi saya rasa Legal Response International adalah NGO yang diciptakan 10 tahun yang lalu untuk memberikan masukan hukum perihal negosiasi PBB, dan kita melihat adanya ketidakseimbangan kuasa antara negara maju dan negara berkembang yang memiliki sumber daya yang lebih rendah perihal pelaku-pelaku hukum. Jadi tahun ini karena kita menciptakan pendanaan LND lewat COP27, kita melihat bahwa ada peluang untuk menyediakan semacam eh, eh, penjelasan latar belakang perihal apa itu LND, dan sebenarnya memang definisinya itu dibuat oleh kelompok yang sangat kecil ya, tapi ingin mencoba merefleksikan apa sih yang sudah terjadi. Jadi kita semua sebenarnya orang-orang yang memiliki latar belakang hukum dan orang-orang yang mencoba menjelaskan menggunakan bahasa Inggris yang sangat sederhana perihal topik-topik yang sangat kompleks ini. Jadi kita juga memiliki terjemahan bahasa Perancis. Harusnya kita menerjemahkannya ke bahasa-bahasa lain, tetapi sayangnya tim kita memang sangat kecil. Salah satu konteksnya adalah saya sangat setuju kepada pembicara-pembicara sebelumnya yang mengatakan bahwa ya suara komunitas adalah yang paling berharga dan yang harus paling digunakan dalam diskusi seperti ini. Tetapi proses kita memang belum bisa mengakomodir hal tersebut. Jadi orang-orang yang berada di meja itu seringkali adalah para pemimpin-pemimpin negara. Jadi civil society itu memiliki peran sebagai lobbyist atau pelobi, tetapi seringkali mereka tidak bisa duduk bareng di meja tersebut, dan orang-orang yang duduk di situ adalah para pemimpin negara kan. Dan seringkali para pemimpin yang duduk itu ada yang berada di sisi civil society, ada juga yang berseberangan dengan civil society. Maka saya rasa definisi yang kita miliki sekarang itu memang masih sangat entry level, masih sangat level awal ya. Jadi jika bisa dipahami, ini mungkin bukan merupakan sesuatu yang bisa kita pakai untuk negosiasi, tapi jadi bagi para civil society saya rasa ini merupakan hal yang sangat basic, tapi jika rekan-rekan, saya akan sangat mengapresiasi jika rekan-rekan dapat melihat website kami dan juga melihat definisinya, dan kita dapat berikan penjelasan yang lebih jauh lagi jika dibutuhkan. Baik, terima kasih Olivia, terima kasih ya. Sebelum kita mungkin menyelesaikan sesi kita yang ini, saya ingin memberikan komentar terakhir, kembali ke Adrian dulu ya. Jadi perihal beberapa komentar-komentar yang dikatakan, silahkan jika Anda ingin komentar. Protus silahkan. Baik, Josh, terima kasih. Saya rasa diskusinya sangat hangat ya sejauh ini, dan ini memang merupakan langkah awal kita semua, karena kita tahu bahwa civil society memiliki peran kunci untuk saling menghubungkan komunitas pemerintah, tetapi tantangannya sekarang adalah civil society itu tidak bisa menghentikan apa yang sudah mereka lakukan. Jika memang dananya kemudian datang, maka kita gunakan dan kita bangun dari kerja-kerja yang kita sudah lakukan sekarang. Karena saya tahu bahwa ini bukan sesuatu yang dapat kita lakukan hanya hari ini dan besok. Jadi seringkali hal yang kita lakukan hari ini itu memiliki dampak jauh ke depannya kan. Dan sekali lagi kita pertimbangkanlah suara-suara yang memang sangat terbelakang sehingga tidak terdengar begitu. Jadi kalau misalkan
Jadi untuk masa depan, kita harus libatkan semua orang yang terdampak dalam proses-proses diskusinya. Jangan hanya di komunitas yang memiliki populasi terbesar atau dengan suara yang terbesar juga. Terima kasih. Baik, Protus, terima kasih banyak. Nah, salah satu dari panelis kita, Adrian, sudah harus meninggalkan diskusi ini karena saya rasa beliau memiliki agenda yang lain. Tapi Pak Taki, jika ada ringkasan yang sangat singkat, mungkin 5 detik saja, Pak, untuk menutup sesi kita pada saat ini. Jika ada kata-kata penutup yang cepat, Pak Taki. Want to summarize LND. Baik, untuk sebagai ringkasan, If want to LND itu harus terkontekstualisasi. make be inclusive. Jika kita ingin membuatnya inklusif. Baik, terima kasih Pak Taki. Singkat, padat, dan jelas ya. Jadi terima kasih Pak Taki, Protus, dan juga Adrian untuk sesi pertama. Kita ingin kita ingin tetap on time ya, karena kita ada banyak sekali yang harus kita bahas. Saya rasa saya ingin mengundang pembicara kita yang selanjutnya, Pak Andreas dari Avina, dan kita juga presentasi Anda juga saya rasa akan menjelaskan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari presentasi sebelumnya, begitu. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang Barbara tanyakan dapat terjawab dari presentasi Bapak. Silakan, silakan Pak Andreas. Terima kasih Jos, terima kasih atas undangannya pada proyek visi ini. Ingin melanjutkan pembahasan tadi sebelum saya memulai presentasi, salah satu masalah kita, dan juga telah dilakukan negosiasi untuk bisa memberikan definisi yang mencakup semuanya. Bahkan sebelum adanya pembicaraan terkait pendanaan atau pembiayaan LED dari sisi keuangannya sendiri, mungkin banyak dari Anda sudah sadar bahwa tidak ada definisi dari climate finance, tapi sudah ada upaya yang dilakukan untuk menetapkan definisinya, tapi belum terlalu membantu kita untuk mengidentifikasi apa sih definisi dari climate finance. Jadi apa yang perlu didanai itu. Jadi maksudnya adalah dalam konteks LND mungkin tidak perlu sampai adanya definisi yang menyeluruh, tapi kita cuma hanya perlu mengidentifikasi apa sih LND atau kerusakan kerugian yang perlu didanai, seperti misalnya banjir atau misalnya gletser yang terus mencair. Kenapa? Karena dari perspektif saya, hal inilah terkait definisi yang menyeluruh membatasi upaya terkait LND. Ini juga perlu dilakukan untuk bisa merespon negosiasi di negara maju, kemudian juga bagaimana ada begitu banyak percakapan yang terus berputar-putar dalam mengkontekstualisasi alih-alih untuk merencanakan langkah-langkah implementasi. Sekarang saya akan membahas mengenai latar belakang CCC, UNFCCC terkait percakapan LND seperti yang tadi sudah disampaikan. Ini diskusinya sudah begitu lama. Ini bahkan sudah berusia konvensi, yaitu tahun 1994 ada proposal untuk menyertakan bagian LND sebagai salah satu bahasa bagian dalam konvensi, tapi itu belum terwujud sampai di 2002 sampai 2007 akhirnya istilah CLD ini disertakan dalam teks negosiasi, dalam naskah negosiasi, dalam decision, dalam keputusan COP. Dan kemudian berikutnya di 2003 ada program-program COP16 kemudian menciptakan program kerja untuk meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana menilai dan menjawab hal-hal terkait LND dan klimat. Dan kemudian pencapaian pertama yang berarti itu terjadi di COP19 di 2013. Tapi penting buat kita untuk memahami bahwa pembicaraan LND ini
bukan melulu tentang hal teknis, tetapi juga hal yang begitu banyak mendapatkan pengaruh politik. Karena kita tahu ya, dalam hal negosiasi ada keterkaitan antara adaptasi, ta loss and damage, tetapi selalu terkait hal ini ada narasi tentang, tanggung jawab historis, yang mana ini terkait siapa yang berpartisipasi pada kerusakan iklim dan siapa yang terdampak dari kerusakan iklim. Jadi ini terkait hal ini. Kemudian percakapan terkait loss and damage ini membuat referensi ke sisi tanggung jawab, liabilitas, dan juga kompensasi. Dan 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 memang saya punya slide di sini ya, tapi saya ada konteks tambahan, tapi ini adalah salah satu pertentangan politik antara Global North dan juga Global South terbesar. Kenapa? Karena akhirnya percakapan terkait LND harus dikaitkan dengan sisi pendanaannya, keuangannya, dan akhirnya baru-baru ini itu terjadi. Tapi saat kita membahas mengenai finance, keuangan, kita membahas tentang komitmen, kita membahas mengenai tanggung jawab siapa yang nanti memberikan pendanaan. Tapi kembali kepada COP26, mekanisme internasional pertama terkait LND telah memiliki 3 tujuan utama dan juga 3 fungsi yang mana itu berkaitan dengan meningkatkan pemahaman dari apa yang kita percakapkan terkait LND. Jadi pertama adalah meningkatkan pemahaman, pengetahuan, pendekatan untuk mengakses LND, memperkuat dialog, koordinasi, koherensi, sinergi antar stakeholders. Kemudian yang ketiga adalah sebuah ekspektasi dari negara yang berkembang untuk akhirnya bisa untuk bisa membicarakan ini mengidentifikasi ke masalah dan masalahnya bagaimana bisa diatasi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan aksi dan dukungan termasuk keuangan, teknologi, dan juga pengembangan kapasitas untuk bisa mengatasi LND. Tapi sejak 2013 sampai hari ini belum bisa dilakukan di masyarakat global. Jadi baru sampai di ranah meeting yang terjadi tiap bulan, tapi belum sampai di tahap meningkatkan aksi, meningkatkan kemampuan untuk bisa mendatangkan pendataan. Kita belum ada sumber daya untuk bisa memenuhi mandat yang 3 tadi. Dan kami setelah 2013 ada pencapaian besar lainnya yaitu di Perjanjian Pari, karena perjanjian ini memiliki artikel pasal terkait LND yaitu pasal 8. Tapi sekali lagi ini terbatas pada upaya untuk pertukaran teknis, terkait pada upaya pemahaman teknis yang mana kita bisa menjadi bahan acuan kita. Jadi jadi 1 dekade baru sampai bagaimana nih technical understanding-nya, dan kalau misalnya ini terjadi, kita masih membutuhkan technical understanding, pemahaman teknis dan pertukaran teknis, maka apa yang akan terjadi? Maka apa yang kita bisa dapat di situ? Jadi yang terjadi adalah di dalam agenda pembahasan LND di COP25 di Madrid, mungkin banyak dari Anda telah mendengar mengenai jejaring Santiago, dari menghindari, meminimalkan, dan bisa menjawab perihal LND. Dan Santiago Network atau jaring Santiago adalah perpanjangan dari mekanisme internasional terkait dukungan teknis. Ini mirip dengan cara bagaimana teknologi diupayakan dalam CDM, dalam perubahan iklim, ya dalam CTM tadi, Climate Technology Network, ini mirip dengan tadi CTM, tapi untuk SN ini adalah sebuah jejaring lembaga yang bisa mengkatalisasi asisten atau bantuan teknis bagi negara atau komunitas yang membutuhkannya. Yang membutuhkan misalnya apa, organisasi terkait, badan, jejaring, dan juga pakar untuk bisa mengimplementasi pendekatan yang relevan agar bisa meminimalkan dan juga menjawab isu atau perihal LND di tingkat nasional, regional, dan tingkat lokal. Dan kemudian tadi itu kan di COP25 ya, dan sekarang ini tapi sampai di saat ini belum benar-benar belum masuk ke dalam ranah operasional. Jadi perlu benar-benar
dibentuk network-nya, mungkin ada lembaga yang membentuk jejaring dan bahkan lembaganya itu bisa bisa mengimplementasikan yang juga memiliki beragam input dari berbagai negara. Tapi sekali lagi mereka harus mengkatalisasi bantuan teknis dan berikutnya akan ada COP26. COP26 ini akan cukup tense, akan cukup tegang karena apa? Karena kan ada kehidaran karena dari negara yang berkembang ini akan perlu menyerahkan fasilitas pendanaan untuk LND. Dan Santiano Network adalah sebuah perjanjian yang harus mengurangi emisi dari proposal awal. Maka proposal di dalam COP26 itu diblokir oleh negara maju untuk alasan-alasan yang tadi sudah disampaikan. Dan kemudian agreement perjanjian ini untuk bisa mengadakan dialog antara pihak-pihak yang berbeda, kemudian organisasi terkait dan juga stakeholders atau pemangku kepentingan untuk mendiskusikan pengaturan untuk pendanaan LED. Jadi harusnya kan sudah ada pendanaan, tapi ini baru dialog tentang bagaimana LND bisa didanai. Jadi ada keterkaitan kuat antara pendanaan untuk LND dan juga insurance atau asuransi privat. Jadi dari developing country negara berkembang diminta bahwa dikatakan bahwa kalau mau didanai perlu dijamin dulu nih. Dan akhirnya setelah dialog pertama dijalankan bulan lalu atau dilakukan bulan lalu di Bonn, ini memang memiliki satu keuntungan, yaitu bisa memfokuskan pada pendanaan LND yang sudah diciptakan di COP sebelumnya. Dan kemudian setidaknya ini sudah bisa mulai diwujudkan dan CP27 ini agendanya adalah untuk hal-hal terkait pengaturan pendanaan untuk bisa menjawab sisi LND yang namanya COP27 ini sangat didorong oleh motif politik dan pembentukan LD Fund sangat penting dan negara maju sampai pada tahap di mana mereka menghadapi suatu challenge di mana mereka tidak ingin terlihat sebagai pihak yang tidak mendukung. Dan akhirnya ada beberapa pertemuan. Yang pertama adalah penetapan dari pengaturan dana LD dan berikutnya elemen keduanya adalah termasuk penciptaan dari pendanaan tersebut. Jadi komite transisional ini yang diciptakan di COP27 berdasarkan dua hal, yaitu pengaturan pendanaan dan juga pendanaannya sendiri. Jadi ada dua hal yang ditetapkan di COP27, pendanaannya sendiri dan juga pengaturan pendanaan. Dan ini konteks yang tadi saya telah jelaskan. Jadi ada keberatan dan juga penolakan yang sangat kuat yang sudah terjadi lama dari negara maju untuk membahas LD dan finance. Meskipun kita telah memutuskan untuk menetapkan suatu pendanaan, semua pihak harus mengingat bahwa pendanaan itu baru disebutkan oleh COP, tapi sekarang kita membutuhkan sisi lain dan negara maju ini sudah jelas sekali dan sangat keras dengan mengatakan bahwa mereka tidak punya komitmen dan loyalitas untuk memasukkan resources dalam COP tersebut. Sekarang ada COP atau bagaimana mengisi gap-nya. Jadi dibutuhkan tentu komitmen negara maju dan komitmen implementasi dari perjanjian Paris yang sudah ditetapkan, tetapi terutama harus ada ini dari kawasan lain. Jadi ada percakapan mengenai bagaimana kita bisa menjembatani ketimpangan tersebut. Ada tentu saja keterkaitan kuat antara LD dan liabilitas, perbagian beban, dan juga tanggung jawab historis. Dan ini isu tapi yang tidak ingin dibahas oleh negara maju, mereka cukup alergi, terutama Amerika Serikat. Mereka sepertinya menutup mata secara sengaja untuk bisa mendetailkan bagaimana pendanaannya.
bagaimana benar-benar mengimplementasi pendanaannya. Dan mereka mengagendakan proposal yang tidak satu, termasuk terkait pemprioritasan pendanaan untuk LND, dan ingat juga bahwa tidak ada definisi tetap mengenai ini negara paling atau kawasan yang paling vulnerable siapa. Dan terkait kerentanan ini jarang terjadi kan di tingkat negara, biasanya terjadi di tingkat masyarakat, tempat masyarakat terdampak dari banjir besar tersebut, bukan di satu negara. Dan terlepas dari pembicaraan resmi yang sudah berlangsung selama 10 tahun terkait LND, masih terjadi kurang pemahaman terkait apa itu LND, apa yang perlu dilakukan untuk menjawab hal tersebut. Dan terkait kurangnya pemahaman, semua bilang bahwa kita harus lebih memahami LND. Apa sih tanggung jawabnya, bagaimana mendanainya, dan instrumen seperti apa, dan sumber daya pendanaan mana yang paling cocok untuk setiap dari upaya-upaya tersebut. Jadi ini percakapan atau debat kusir yang tidak berakhir, yang tidak berarti, dan akhirnya kita tidak memiliki sumber daya tersebut. Dan ini slide terakhir saya. Jadi apa sebenarnya yang sedang terjadi saat ini? Saat ini kita sedang proses yang mirip dengan apa yang sudah dilakukan saat GCF diciptakan. GCF itu dibentuk karena keputusan yang dihasilkan di COP16 kemudian membentuk Komite Peralihan Transisional. Jadi Komite Transisional GCF ini bertemu 3 kali di tahun 2017 dan kemudian di 2013. Maaf. Jadi di 2017 COP, 2019 COP di Durban. Dan di Durban. Dan kemudian ini adalah instrumen yang mengelola CCOF. Jadi governing instrumennya ini apa itu? Itu adalah aturan untuk implementasi operasionalisasi GCF termasuk bagaimana komposisi badannya, penetapannya, bagaimana pendanaannya, siapa yang bisa menerima pendanaan, bagaimana cara kerja GCF tersebut. Dan instrumen yang mengatur ini kemudian mengizinkan badan atau dewan dari GCF untuk bertemu setelah COP17. Jadi tentu setelah 2012. Dan dibutuhkan board dari GCF. Dibutuhkan 2 sampai 3 tahun oleh board GCF sampai pertengahan 2015 untuk akhirnya setuju pada sesuatu yang mereka sebut sebagai elemen esensial dari operasionalisasi GCF, termasuk kerangka manajemen sumber daya, kemudian area-area kerja GCF, kemudian indikator, metodologi, kemudian prakteknya seperti apa sumber dayanya yang kemudian akan masuk ke dalam proses pembaruan atau perbaikan tersebut. Ini berasal dari, ini semuanya masuk dalam Trust Fund GCF. Kenapa saya jelaskan hal ini? Karena ini sebenarnya membantu kita memahami bagaimana pengaturan pendanaan itu bekerja. Jadi terlepas dari penciptaan GCF, misalnya 2010, proyek pertama dari GCF itu didanai di pertengahan 2015. Artinya dibutuhkan 5 tahun sampai dari narasi menjadi implementasi. Jadi ekspektasi saya adalah pendanaan LND secara informal itu diacu sebagai LDF karena ada SCCF, ada LDF sekarang, dan ekspektasi saya adalah Loss and Damage Fund atau LDF akan butuh waktu lagi nih sebelum benar-benar distribusikan. Dan saya tahu, jadi memang pengetahuan saya dari keputusan tahun lalu banyak berekspektasi untuk bisa mengakses pendanaan karena sudah dibentuk. Tapi sebenarnya Komite Transisional ini masih punya banyak PR, 2 dari 3 pertemuan yang sudah dilangsungkan oleh Komite Transisional ini memiliki mandat yang termasuk mengidentifikasi elemen pengaturan pendanaan, mengidentifikasi dan memperluas sumber daya pendanaan. Jadi sekali lagi ini tergantung dari aksesibilitas masih yang belum jelas dan bahkan sumber daya
sumber-sumber dari sumber tersebut belum jelas juga. Dan kemudian komite ini tidak satu suara, karena ingat kan, karena komite itu bisa kemudian mengirim perwakilan negara. Dan jadi di situ termasuk negara maju, negara berkembang yang ekspektasinya sangat berbeda. Perwakilan negara berbeda dan komite ini biasanya berfokus pada pengidentifikasian dan kemudian memiliki kejelasan mengenai pengaturan LND. Jadi pengaturan LND ini artinya adalah sejumlah atau serangkaian keputusan termasuk yang di dalam dan di luar konvensi untuk mendorong dan juga membentuk pendanaan LND. Dan setelah ada kejelasan pengaturan pendanaannya, baru nanti pendanaannya seperti apa. Sementara pendapat dari negara berkembang itu bagaimana? Fokus dulu dengan pendanaannya dan baru diskusikan pengaturan pendanaan sesudah. Karena kan pengaturan pendanaan itu sebenarnya apa? Ya sebenarnya serangkaian keputusan saja. Pertemuan terakhir dari Komite Transisi Transisional itu akan berlangsung di trimester ketiga tahun ini. Nanti itu akan diampu oleh negara Republik Dominika, dan bagus. Kenapa? Karena kan mereka negara berkembang ya. Dan kita masih harus lihat nih apa yang akan diajukan oleh Komite Transisi kepada COP. Mungkin akhirnya mirip dengan instrumen pengatur GCF, yaitu terkait modalitas untuk LND. Dan kemudian Dewan Pendanaannya atau instrumennya akan lagi-lagi melakukan sesi dan bagaimana pemanfaatan dana dan bagaimana pengaksesan fund atau pendanaannya. Dan mungkin baru nanti dananya bisa didistribusikan di suatu waktu. Baik, oke. Jadi itu saja dari saya. Jadi akhirnya yang namanya dananya benar-benar bisa diakses. Jadi mungkin di akhir 2025 atau 2026. Akan tetapi ada 2 hal ya yang menurut saya penting untuk mendukung operasionalisasi dari dana tersebut. Yang pertama adalah diskusi di COP28 dengan mempertimbangkan pelibatan dan engagement dari CSO. Yang pertama adalah bagaimana, jadi terlepas dari mandat yang dimiliki oleh komite panitia untuk mendiskusikan proses operasionalisasi pendanaan, masih ada sisi teknisnya yang perlu direspon. Bagaimana? Contohnya adalah bagaimana kita membuat proposal untuk mengakses pendanaan LND-nya. Jadi saya tahu ya, saat kita mempersiapkan proposal untuk upaya mitigasi adaptasi, kan kita membutuhkan pendanaan. Nah, itu perlu memenuhi kriteria dan kita masih harus tahu dulu untuk mengakses LND apa saja kriterianya, dan kita tahu yang namanya LND itu butuh cepat untuk diakses, tidak bisa selama konseptualisasi GCF, kan GCF itu butuh beberapa bulan setelah pertemuan 5-7 kali, dan kemudian perlu lagi board ketemu dan kemudian keputusan. Ya, jadi intinya butuh 5 tahun dari mulai sejak diinisiasi sampai kemudian bisa distribusi. Dan ini nggak bisa diaplikasi untuk perjalanan dari distribusi dana LND karena kan isunya sangat mendesak sekali. Dan apalagi dengan pengalaman kita terkait perubahan iklim yang mana ini sangat perlu untuk dijawab, diatasi, dan belum lagi mengenai percakapan transparansi mengenai berapa banyak sumber daya yang didistribusikan untuk bisa menjawab beberapa isu atau isu tertentu, dan bagaimana sumber daya itu benar-benar dimanfaatkan secara transparan untuk mengatasi masalah, dan kemudian sisi pelaporan bahwa sumber dayanya dimanfaatkan dengan efektif, dan untuk alur kerja seperti ini bahkan belum jelas ditetapkan dalam LND. Misalnya yang lain-lain termasuk yang belum jelas ya, alur belum jelas, metodologi, mekanisme. Jadi yang namanya LND ini kompleksnya, tingkat kompleksitasnya besar sekali. Jadi misalnya untuk mengatasi isu banjir, perlu ada metodologi yang berbeda, dan sampai saat ini belum ada dari dewan yang atau pihak yang bisa menjawab sisi
metodologi dan juga sisi-sisi lain untuk bisa nanti mendistribusikan dananya. Terima kasih, Andreas. Baik. Tadi saya agak kesusahan saya mendengar sambil agak sedikit sinis ya. Saya pikir ini bagaimana bisa direalisasi karena kita banyak berasal dari negara dan kita tahu ya bahwa cara terbaik untuk menunda adalah menetapkan komisi yang nanti akan merespon permintaan dan ini komitenya sudah ditetapkan. Jadi buat saya sepertinya akan butuh waktu yang lama, yaitu pembentukan komite, pertemuan-pertemuan, sisi teknisnya. Jadi ini ditanyakan oleh Maria, ya. Jadi ini memang salah satu hal yang dikarenakan definisi LND belum jelas dari perspektif ekonomi, dari perubahan iklim, dampak negatif apa yang akan terjadi dari definisi yang belum ada. Dan menurut saya sebenarnya pertanyaannya adalah apakah ekspektasi CSO yang realistis harusnya seperti apa melihat kompleksitas ini? Melihat pembentukannya, apakah ada harapan yang bisa kita tempatkan, bisa realistiskah harapan kita, atau adakah instrumen atau ada platform yang akan disengaja dibuat untuk menunda pendistribusiannya. Tadi juga Andre bilang mengenai komitmen perjanjian Paris ini sudah tertulis, sudah ada komitmen dari semua negara, tapi bahkan banyak dari peserta yang belum memenuhi komitmen mereka. Jadi sebenarnya ada pertanyaan mengenai apakah benar-benar ada etikat politik untuk benar-benar mengimplementasikannya. Dan CSO dan komite kan sementara sudah punya ekspektasi ketika ada inisiatif, ketika ada pergerakan. Tapi terlepas dari semua ini, apa yang bisa dilakukan oleh CSO? Saat kita sebagai CSO melihat begitu baik, tidak terlihat atau kurangnya itikat politik atau political will, keinginan politik. Dan silakan dijawab dulu. Nah, nanti mungkin kita bisa menampung pertanyaan lain. Silakan nanti kalau ada pertanyaan langsung menyalakan mikrofon. Terima kasih atas pertanyaannya, Josh. Seperti yang saya sampaikan selama presentasi saya, pertama-tama sekali lagi, kita tidak perlu definisi menyeluruh, encompassing definition. Sebelum kita bekerja, ingat, salah satu prinsip dari konvensi adalah prinsip kewaspadaan atau kehati-hatian. Kita tidak, maaf suara tadi agak terputus. Jadi ini sebenarnya isi dari prinsip dan interpretasi saya dari apa yang terjadi di masyarakat internasional adalah kita membutuhkan pemahaman yang lebih baik. Dan kita lihat ada formula untuk menunda. Tentu ada sisi teknis untuk dialog, technical expert dialog expert atau dialog pakar teknis, kemudian diikuti dengan pertemuan di tingkat yang lebih tinggi, dan setelah itu dalam 3 tahun kita lihat apa yang terjadi misalnya untuk program dalam tanda kutip grant atau hibah tersebut. Jadi dari pandangan saya, kalau kita lihat CCF sendiri ada pro kontranya. Waktu itu saya duduk di salah satu dewannya, di dalam dewan. Jadi untuk GCF, ini kan membiayai begitu banyak hal. Tidak ada definisi menyeluruh. Jadi membiayai apa mitigasi adaptasi. Kita bisa lakukan dengan LDD. Misalnya ini bisa pendanaan untuk digunakan untuk dampak dari cuaca ekstrim dan mungkin bisa memiliki kategori. Misalnya untuk mitigasi termasuk adalah energi, industri, transportasi, limbah, dan untuk adaptasi kita punya kategori untuk permukiman, manusia, ekosistem, air dan lain. Saya tidak ingat jelas kategori dalam GCF-nya. Ini contoh saja dari saya.
bahwa dalam LND menurut saya penting untuk punya ekspektasi terkait pendanaan LND. Sementara skema untuk pengambilan sumber daya tingkat global itu sangat lebih besar levelnya. Bahkan ini lebih besar daripada level GCF. Jadi LND sendiri tidak akan menjadi pendanaan untuk bisa mengatasi kebutuhan LND. Mungkin sebenarnya ini sementara pendanaan untuk menciptakan pengalaman, saat kita punya yang namanya event untuk LND, misalnya untuk banjir di Pakistan tahun lalu, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat nasional atau dana yang dimiliki oleh UNFCCC. Jadi dalam pemahaman saya, ini dana LND akan menjadi dana perintisan untuk bisa nanti dikembangkan perihal bagaimana kita bisa menggunakan pendanaan atau menerjemahkan pendanaannya. Jadi sekali lagi ini bukan untuk merespon semuanya. Ya, kita memang butuhkan pengalaman untuk 2 hal pertama. LND terbesar yang sekarang kita lihat apa, di mana, mari kemudian kita prioritaskan dulu. Pertama adalah banjir. Mungkin pertama lewat pendanaan ini kita lewat dana tersebut akan bisa terjun dan mengatasi banjir, jadi punya pengalaman. Setelah itu kita lihat pengalaman menjawab isu badai tropis dengan dana tersebut. Dan mungkin tahun berikutnya nanti membahas perihal sertifikasi, keanekaragaman hayati, dan identifikasi dari semuanya mana isu yang paling mendesak untuk bisa ditanggulangi. Dan kemudian kita lihat apakah ini sudah benar-benar dikembangkan. Karena kalau misalnya semua dikembangkan atau develop sebelum kita bergerak, yang kita nggak akan bisa pernah bergerak. Terima kasih, Andre. Baik, luar biasa. Baik, sekarang kita masuk dalam sesi Q&A. Jadi Barbara, Pat, siapa saja yang ada tanggapan, pandangan, atau pertanyaan, silakan terkait presentasi yang tadi telah disampaikan oleh Andre. Silakan mengangkat tangan jika ada. Silakan ya, Red. Dalam technical expert dialog pakar teknis. Saya yakin Anda pernah dengar mengenai isu perlindungan sosial. Jadi dari Anda apa? Karena mungkin respon umumnya sangat berorientasi pada pasar, yang pasti berkaitan dengan sektor privat. Jadi bagaimana CSO atau masyarakat madani merespon hal ini? Terima kasih ya, Red, pertanyaannya. Saya agak sulit merespon pertanyaan karena LND akan menciptakan kebutuhan, bukan hanya kebutuhan untuk sumber daya finansial, tapi juga technical assistance dan juga bantuan kemanusiaan. Dan terkadang tidak mungkin untuk bisa mengakses kerugian dari ekonomi non-ekonomi yang berasal dari kejadian cuaca ekstrim, peristiwa cuaca ekstrim. Karena mungkin ada kerugian dari sisi infrastruktur yang perlu dibangun ulang, atau mungkin hilangnya warisan budaya, atau bahkan nyawa. Dan mungkin praktik dan juga pengetahuan lokal yang mungkin tidak bisa lagi ada setelah terjadi peristiwa tersebut. Dan saat ada percakapan terkait pembiayaan pendanaan LND itu berfokus pada private insurance, maka responnya kemudian terbagi karena kalau saran terkait dibantu oleh private insurance ya mungkin hanya untuk bisa berlaku untuk hotel di Karibia yang bahkan tidak dimiliki oleh masyarakat lokal, mungkin hanya dimiliki oleh jaringan Hotel Hilton, jaringan Hotel Marriott. Dan
kalau misalnya kejadian cuaca ekstrim, hotelnya kemudian hancur, rusak, bisa kemudian di-cover oleh insurance. Tapi kalau masyarakat biasa bagaimana bisa di-cover atau ditanggung? Dan kemudian saat ada peristiwa ini, kan bisa saja kita mencoba menyelamatkan barang-barang kita, tapi ada hal lain yang hilang kan. Jadi saya sangat tidak suka berbicara mengenai saya paling tidak suka ide mengenai asuransi atau perbicaraan ini. Karena ini kan semacam kalau kita mau ada jawaban terhadap masalah kita harus beli, kita harus tanggung. Seperti misalnya teknologi transfer nggak masalah, transfer teknologi, ya kita datang ke pameran global dan kita beli teknologinya, tapi itu bukan respon. Jadi tipe kita yang bayar di awal itu bukan respon. Jadi dari perspektif masyarakat sipil, kita harus butuh sesuatu yang lebih nyata, yang menjawab kebutuhan masyarakat. Dan yang namanya masyarakat sipil ini menurut saya belum cukup kuat untuk bisa memberikan bukti terkait hal ini. Dan saya mengkoordinasi pembiayaan negosiasi di COVID lalu, kami memiliki percakapan dengan masyarakat sipil terkait koordinasi satu sama lain sebelum negosiasi LND, sebelum setiap tahap LND. Jadi kehadiran masyarakat madani di luar ruang, dan ingat sapu tangan hitam itu ya, itu yang terjadi kok COP 27 itu bagus sekali, itu menciptakan momentum untuk percakapan. Dan ini memberikan impresi kepada negara maju bahwa ini sesuatu yang sedang diinginkan oleh semua orang. Jadi ini sebenarnya peran yang bisa kita mainkan sebagai CSO atau sebagai masyarakat madani di dalam ruang ini. Baik, terima kasih Andres atas tanggapannya. Apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan lain? Jadi sesi berikutnya akan memberikan kita kesempatan untuk mengelaborasi isu. Kita bisa berdiskusi nanti, dan sekarang kita akan ambil rehat cepat, dan saya paham bahwa untuk sesi berikutnya kita akan menggunakan Padlet ya. Dan nanti pemantiknya Barbaran dan Andres, jadi tolong kepada tim teknis untuk menampilkan cara penggunaan Padlet. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa coba cara penggunaannya saat rehat, dan sehingga kita bisa menghadirkan diskusi yang mengalir setelah rehat. Baik, rehatnya 5 menit, tetapi sebelum kita masuk ke rehat, saya akan membahas dulu mengenai papan interaktif yang akan kita gunakan. Kita juga telah menampilkan instruksi penggunaannya di kotak chat. Di kotak chat di situ juga ada tautan yang sudah disiapkan, silakan diklik. Dan nanti Anda akan masuk ke dalam papan yang telah direncanakan, yang telah ditetapkan untuk memuat diskusi kita. Dan setelah Anda masuk, silahkan tambahkan ke kolom-kolom yang memiliki pertanyaan berbeda. Anda hanya perlu klik tanda tambah di situ, nanti Anda bisa langsung memasukkan tanggapan. Ini terjadi secara langsung. Jadi saat Anda telah masukkan, nanti Anda bisa lihat tanggapan dari orang lain juga. Ini Anda bisa juga like, Anda bisa gunakan juga fitur like, jadi saat ada tanggapan lain Anda juga suka, silahkan di-like. Baik, di sini saya lihat ada pertanyaan dari Ibu Maria, bagaimana kita membantu dari anak muda untuk skala nasional, apa yang dibutuhkan. Jadi ini ada pertanyaan dari perspektif anak muda, apa yang dibutuhkan agar atau apa yang diperlukan supaya ada partisipasi yang lebih dari anak muda. Baik, mungkin ini bisa dibahas di sesi nanti ya. Jadi ini kami akan tetap tampilkan instruksinya, nanti akan bisa masuk ke dalam tautan. Tapi sebelumnya kami akan memberikan rehat 6 menit, dan setelah itu kita akan masuk ke dalam diskusi. Sepertinya Pat sudah kembali. Jadi nanti pemantiknya adalah Barbara, Pat, Andres, silakan
Silakan ambil rehat sejenak dan nanti kita akan kembali setelah 5 menit. Terima kasih. Halo, saya lihat jumlah peserta yang menurun itu sangat sedikit di waktu ini setelah kita tadi rehat sejenak. Semua masih di sini, selamat datang kembali. Kita tadi butuh ya rehat sejenak. Di sini bisa dilihat dari screen sharing beberapa pertanyaan yang kami ingin dengar. Di sini saya lihat juga tanggapannya. Jadi gagasan dari ini adalah setelah sisi ini, VCA punya clear idea atau gagasan yang jelas atau memiliki bayangan mengenai terkait isu LND, langkah ke depannya harus bagaimana. Jadi di sini ada kontribusi-kontribusi kita. Kontribusi kita semuanya sangat akan bermanfaat. Di sini ada 3 pemantik untuk sesi ini, ada Barbara, saya berharap masih bersama dan juga ada Andres. Mungkin untuk Barbara bisa langsung mungkin ya untuk membahas apa yang Barbara tangkap di sini. Mungkin sebagai orang yang mungkin menunjukkan intisari dari langkah VCA ke depannya. Di sini saya sudah mulai bisa melihat bayangan ke depan kita harus bagaimana, ini kita bisa manfaatkan. Ya, saya di sini mulai melihat proposal mengenai bagaimana ke depannya dan mungkin ya, saya sangat suka presentasinya Andreas. Kenapa? Karena itu benar-benar memberikan kita basis yang jelas. Kita dimulainya dari mana posisi kita dan kita bisa sampai ke mana dan apa yang menjadi area fokus kita. Dan saya lihat semua orang ini berefleksi dari situ. Misalnya ya terkait definisi yang belum ada secara global, tapi yang bisa dilakukan oleh VCA perihal definisi tersebut dan dari presentasi Andres, ini mungkin belum prioritas VCA, tapi menurut saya faktor penting terkait respons LND ini adalah ada yang bukanlah hal kunci. Karena kan kita jaringan dengan dari ratusan CSO, aktor yang bisa mendorong bukti dan juga data, dan kita benar-benar bisa memberikan hal tersebut, kita bisa berikan kepada komite transisi. Ini kembali ke bagaimana kita bisa melibatkan CSO terkait bagaimana kita engage atau melibatkan, ya ini ditangkap oleh visi dari tim kami. Kita mungkin bisa mendapatkan hal praktis ya, jadi apa yang bisa kita lakukan. Mungkin untuk Andre, mungkin bisa memanfaatkan pengalaman, memberikan poin-poin terkait entry point yang mungkin nanti efektif untuk kita tindak lanjuti apa saja. Ini saya sudah lihat di sini terkait melibatkan anggota komite transisi di negara di negara kita, dan kemudian tadi Andre sebutkan juga untuk tahun ini komite hanya akan bertemu 1 kali lagi, jadi saya tidak tahu untuk terkait ini kita bisa libatkan tidak. Dan setelah itu kan COP dan apa yang perlu kita follow up itu jadi hasil dari proposal komite yang masuk ke dalam COP, dan setelah itu bagaimana itu baru kita bisa follow up. Kemudian tadi Andres juga menyampaikan bahwa ada perdebatan antara negara berkembang yang berfokus developed countries atau negara maju berfokus pada diskusi pengaturan pendanaan, sementara negara berkembang fokus pada pada pendanaannya. Jadi mungkin kita bisa mendatangkan perspektif dari kedua perbedaan tersebut, bagaimana pengajuannya, bagaimana itu bisa distribusi, bagaimana sampai di tingkat lokal.
Itu sepertinya sudah cukup jelas, itu aspeknya sudah cukup jelas saya rasa. Itu yang saya lihat dan saya bisa bayangkan dari sini, silakan kembali ke Andres. Terima kasih Barbara. Saya juga ingin menanggapi beberapa tanggapan teman-teman. Yang pertama, yang saya lihat menarik adalah mengenai tanggapan untuk bagian definisi L&D. Jadi kita melihat bahwa dari hal ini ada dampak negatif dari climate change yang tidak bisa dipulihkan, dan kemudian yang pasti kita perlu jadi concern saya di sini adalah pada akhirnya dari perspektif pendanaan kan dibutuhkan informasi terkait causality ini, hubungan sebab akibatnya. Misalnya untuk badai tropis, ini penyebabnya apa? Akibatnya apa? Jadi dari sisi L&D, kita perlu melakukan hal yang kita lakukan dalam climate change atau perubahan iklim, yaitu rasionalitas, data historis, dan juga apa yang perlu kita sanggahkan, sanggahan kita bagaimana. Kita mungkin membutuhkan suatu database dari kejadian-kejadian badai tropis dan seberapa sering ini terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dan kita juga telaah bagaimana peristiwa ini semakin meningkat dan kemudian nanti kita akan hasilkan hubungan sebab akibatnya atau kausalitasnya. Jadi yang pertama adalah kausalitasnya, ini penting sekali. Di sini saya juga menanggapi pertanyaan ketiga, yaitu apa yang harusnya menjadi prioritas dari pengaturan pendanaan baru. Yang pertama adalah urgensi atau kedaruratan. Jadi mana yang perlu mendapatkan pencairan ini atau pendanaan ini. Tapi kan akan ada tantangan. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi tantangan? Yang pertama adalah kita harus bisa mempersiapkan proposal yang sangat-sangat kuat, yang kokoh, yang sudah mengikut sertakan semua aspek, misalnya TOC, kemudian akibat terburuk dari peristiwa tersebut, kemudian apa, dan kemudian indikator-indikator lain. Dan menurut saya terkait dokumentasi yang dibutuhkan, sebenarnya kita tidak bisa nih menuntut semua dokumen ada sebelum kita bisa mendistribusikan sumber daya. Jadi kita perlu pertimbangkan terkait persyaratan ini. Kita perlu mungkin mengubah urutannya, dan mungkin bisa jadi dananya keluar dulu, distribusi dulu sebelum dokumentasi atau persyaratan. Jadi mungkin untuk pengajuannya bisa sederhana, yang lebih simpel, dan setelah itu ada distribusi pendanaan, dan kemudian sumber daya untuk bisa mengatasi, dan baru dari situ mungkin ada pelaporan yang berisi hal-hal yang diikutsertakan dalam pendanaan tersebut, dan terkait urgent disbursement modality atau modalitas pendistribusian untuk ke peristiwa yang bersifat urgent ini, ya perlu kita pikirkan. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya ingin memberikan tanggapan tambahan. Jika boleh, saya akan berbicara dalam bahasa Spanyol. Menurut saya isu utama tadi sudah secara sempurna disampaikan oleh Barbara, oleh Andre, dan juga Pak Nelis yang tadi telah menyampaikan pendapatnya sebelum saya. Tapi dari board ini, saya ingin lihat bagaimana mereka bisa memperkuat suara lokal. Tadi ini mengenai pengalaman pengertian karena bahasa tadi ya. Jadi misalnya proposal pendanaan sudah disetujui,
dan relevan yang di situ memiliki kehadiran dari atau memiliki tekanan dari kehadiran CSO. Dan menurut saya disinilah kita dalam tanda kutip perlu mengidentifikasi suara dan pesan dan mengadvokasi artikulasi dan kehadiran tersebut saat COP dan juga di negara lain. Jadi aktor dan juga pemain atau pelaku, pihak yang berkontribusi dan para pemimpin dapat berpartisipasi dalam percakapan yang sedang berlangsung di setiap negara. Mungkin kita bisa memiliki suara yang lebih dikuatkan, suara yang mengikut sertakan pandangan yang berbeda, pandangan dari anak muda, dari masyarakat adat perempuan, dan seluruh masyarakat yang terdampak dari perubahan iklim. Penting sekali untuk bisa memberdayakan masyarakat dan aktor ini semua. Terima kasih. Terima kasih, Pas. Barbara mau ada tanggapan lanjutan? Untuk yang lain, jika ada tanggapan yang masuk dalam kotak Q&A, silahkan, saya memantaunya. Tapi kalau mau langsung secara lisan juga bisa. Dan jika misalnya ada teman-teman yang mau mengelaborasi penjelasan atau bisa lebih mengelaborasi hal-hal yang sudah dimasukkan ke dalam channel ini atau panel ini juga silahkan. Baik, sekarang saya akan baca pertanyaan dari kotak Q&A dari Justice. Bagaimana adaptasi berbasis ekosistem dan masyarakat bisa diaugmentasi dan juga dikembangkan untuk menghindari LND dari perubahan iklim yang lebih jauh. Baik. Oh, ini sudah dijawab langsung ya. Barbara, ada yang ditambahkan? Ya, saya ingin menambahkan lagi. Ini mengenai value atau nilai VCA adalah untuk memobilisasi suara lokal untuk bisa berdampak dan juga bisa ikut terlibat. Menurut saya tantangan yang kita miliki sebagai sesuatu jejaring, ini ada tanggapan saya di sini, ini juga telah disampaikan oleh Andres, bahwa proses itu penting sekali. Tetapi terkadang proses atau mungkin komite yang telah ditetapkan ini dibuat sebagai alasan untuk menunda implementasi pendanaan. Jadi kita perlu mencapai suatu titik di mana sebagai lembaga kita punya modalitas dan memastikan bahwa itu memang didistribusikan, termasuk suara-suara juga bisa disampaikan, dikuatkan. Dan menurut saya ada suatu area kritis yang perlu kita pikirkan secara masak-masak. Dan kemudian hal baiknya adalah bahwa perlu sekali ada engagement karena kita sudah lihat untuk LED sudah ada komite, tapi ada donor yang siap untuk memberikan dana dan kita nggak tahu nih mungkin akan ada pihak-pihak yang atau mereka yang masuk dalam negara yang mendukung atau mencegah itu terjadi. Jadi kita tahu bahwa kita juga perlu melibatkan pemerintah yang mendukung kita dalam komite transisi ini. Jadi sekali lagi ini kembali kepada mobilisasi masyarakat lokal dan menguatkan suara mereka, menggaungkan suara mereka tingkat yang lebih luas dan bagaimana itu sudah sebenarnya kita punya dan itu efektif. Dan terakhir, ini saya ingin menyoroti satu tanggapan di sini. Di sini tadi disampaikan bahwa kita perlu mengkaitkan LND, pendanaan LND dengan mekanisme pendanaan terbaik suatu negara. Jelas kita sudah punya pendanaan mekanisme pendanaan ini, sudah banyak organisasi, sudah banyak yang ditetapkan. Dan mungkin ada local community development atau pendanaan pengembangan dari masyarakat lokal untuk kepentingan LND. Jadi saran saya dari saya adalah memobilisasi masyarakat ini, memposisikan mekanisme yang sudah ada
Jadi kita bisa mencegah argumen-argumen dari pihak-pihak yang berkeberatan. Dan jadi kita bisa langsung masuk ke dalam implementasi. Itu dari saya. Terima kasih Barbara. Saya ingin minta maaf dulu kepada yang sudah bertanya, tapi silakan silakan bagi yang tadi sini ingin bertanya. Mohon maaf Anda di mute, jadi kita belum bisa dengar. Oke, kita punya lebih dari 170 mitra lokal di komunitas-komunitas afiliasi perubahan iklimnya. Jadi saya rasa kita berada di posisi yang cukup strategis untuk mendorong suara ini ke permukaan. Jadi saya juga ketika berbicara dengan rekan-rekan saya di Indonesia perihal LND, jika tidak salah tadi Bapak Taki sudah menjelaskan perihal kasus-kasus dan juga penelitian yang sudah dikembangkan, termasuk juga demonstrasi yang sudah ditunjukkan melalui berbagai macam surat kabar ya. Jadi kalau memang kalau VCA sudah menjangkau komunitas, bagaimana kita dapat menggunakan kasus-kasus yang kita temukan tersebut. Contohnya ya, memang ini isu masalahnya ada di waktu dan juga dialog-dialog tenaga ahli, bagaimana kita dapat memilih orang yang tepat untuk mempresentasikan studi kasus ini ke audiens yang tepat juga. Jadi bagaimana kita dapat mengembangkan kasus dan juga mengumpulkan jumlah kasus yang tepat untuk dipresentasikan di level global. Saya rasa itu merupakan salah satu peluang yang dapat kita laksanakan di masa depan. Dan juga peluang untuk mengajukan komite atau panitia transisional melalui VCA saya rasa dapat dilakukan, dan juga jika kita berasumsi bahwa anggota VCA dapat berpartisipasi dalam sesi-sesi global, maka kita dapat bekerja sama perihal hal tersebut. Dan saya rasa juga perihal modal global ya. Contohnya di perihal kolega saya di Zambia berada di posisi yang cukup baik ya, karena saya rasa Zambia merepresentasikan kepentingan Afrika dengan cukup baik, jadi mereka berada di posisi yang strategis. Tetapi CSO lain juga yang dekat dengan komunitas lokal. Jadi bagaimana kita dapat melibatkan mereka begitu. Kita harus mengumpulkan bukti-bukti tertentu dan bagaimana kita dapat ajukan ke program global. Begitu saya rasa itu merupakan kuncinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Yared. Ada juga komentar di sini untuk Anda. Saya rasa presentasi Anda tadi sudah sangat memberikan wawasan dan bagaimana berdasarkan pengalaman dan juga keahlian Anda di area ini. Tetapi penanya ingin bertanya bahwa berdasarkan artikel yang apakah Anda memiliki artikel yang sudah diterbitkan perihal ide-ide yang sudah Anda ajukan barusan? Karena saya rasa VCA memiliki sumber daya pengetahuannya. Jadi untuk melakukan webinar ini memang hal yang berbeda ya, tetapi terus memiliki akses ke sumber daya pengetahuan dan juga belajar dari pengalaman yang sudah terlaksana merupakan hal yang penting juga. Jadi mungkin ini agak pergi dari topik diskusi inti kita, tapi saya rasa penting juga untuk membahas hal ini. Baik Josh, terima kasih atas pertanyaan tersebut. Jadi kita sudah pernah bekerja secara kolaboratif. Jadi kita pernah berkolaborasi dengan beberapa rekan kita untuk menerbitkan sebuah artikel minggu lalu perihal sulitnya mendefinisikan pendanaan iklim yang tidak hanya berfokus kepada LND tetapi juga hal-hal lain. Nah, Anda dapat temukan tulisan ini di website Avina karena ada pedoman bagi negosiator perubahan iklim ya, yang akan membahas konteks dan juga proses-proses pekerjaan negosiasi perubahan iklim, dan tersedia dalam 3 bahasa juga. Jadi jika rekan-rekan ingin berpartisipasi dalam negosiasi perubahan iklim, saya sangat menyarankan rekan-rekan untuk merujuk kepada pedoman tersebut. Tetapi karena Avina juga ingin mencari sumber-sumber daya lain yang dapat kita bagikan kepada Anda semua, Anda dapat terus-menerus merujuk kepada website Avina. Baik, saya rasa sebagai mitra
mitra lokal, kita harus kita jangan sampai hanya berpartisipasi dalam diskusi echo chamber, di mana kita berasumsi bahwa ada banyak sekali orang di luar sana yang peduli terhadap isu ini. Jadi kita harus terus-menerus berkoordinasi dengan tim komunikasi kita untuk semakin mengarusutamakan isu ini. Jadi orang-orang yang berpartisipasi dalam diskusi ini, terima kasih karena telah memberikan akses kepada mereka terhadap sumber daya tersebut. Nah, apakah ada komentar atau pertanyaan lainnya? Ada mungkin pemikiran-pemikiran lain dari rekan-rekan semua? Saya senang sekali melihat banyak komentar yang sudah diketik di kotak chat. Jadi, dan juga saya rasa tautan Padlet ini masih akan terus live selama beberapa waktu. Jadi jika rekan-rekan belum terpikirkan perihal komentar, dapat memiliki kesempatan selanjutnya untuk menulis komentar selama beberapa saat ke depan. Dan Anda dapat menulis dalam bahasa apapun, oke? Oke, saya mau mengecek lagi apakah ada dari para panelis atau rekan-rekan yang ingin bertanya, memberikan komentar atau lainnya. Oke, maka dari itu saya rasa saya ingin berterima kasih dulu kepada Anda bertiga dan juga rekan-rekan semua yang sudah menuliskan komentar di Padlet dan juga di kotak chat. Kita akan terus-menerus berlanjut ya diskusinya. Tapi saya akan berikan kembali waktu dan tempat kepada Yerit untuk melakukan beberapa refleksi sebelum kita merangkum sesi kita pada sore hari ini. Baik, jadi saya rasa untuk L&D itu merupakan salah satu kunci dari VCA. Jadi ini merupakan sektor yang harus kita kerjakan selama 2,5 tahun ke depan, ya. Jadi ini hanyalah langkah sosialisasi kita kepada rekan-rekan semua, dan tentu juga kita ingin bawa kepada board apa saja peluang-peluang yang dapat kita capai dan juga strategi apa yang dapat kita lakukan, baik di level nasional maupun global. Jadi tentu kita akan menghubungi rekan-rekan lagi dalam beberapa hari berikutnya perihal opsi-opsi tindakan ya. Jadi kita akan memiliki serangkaian tindakan atau aksi yang mungkin bisa kita ambil ke depan, dan juga perihal strategi pelibatan pemangku kepentingan lainnya begitu. Jadi saya rasa jika kita juga dapat memfasilitasi pertemuan antar semua pemangku kepentingan, saya rasa kita dapat mengumpulkan kasus-kasus studi kasus, mengumpulkan pengaruh, dan juga kita dapat mengerjakan positioning atau positioning kita perihal topik L&D dikarenakan perubahan iklim. Ya, jadi sekali lagi terima kasih rekan-rekan atas partisipasi aktifnya, dan sekali lagi kita akan melakukan ronde pertemuan dan percakapan lainnya di masa depan perihal L&D. Terima kasih. Baik, Yare, terima kasih. Saya rasa saya akan berikan waktu dan tempat kepada Karen perihal informasi-informasi lainnya di masa depan dan juga untuk menutup sesi kita hari ini. Jadi saya sendiri ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas diskusi yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih Protus, Adrian, Yared, dan juga semua rekan-rekan panelis dan para partisipan, dan juga para panitia karena sudah menyelenggarakan event ini. Jadi saya rasa rekaman-rekaman yang sudah kita ambil sepanjang diskusi ini dapat dibagikan nantinya dan dapat menjadi sumber daya pengetahuan yang dapat kita gunakan di masa depan. Silakan, Karen. Baik, Josh. Terima kasih banyak, dan juga terima kasih bagi semua rekan-rekan yang sudah datang ke acara ini, kepada para pembicara kita, panelis kita, karena sudah membagikan informasi dan wawasan. Terima kasih bagi para juru bahasa juga yang telah melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk menerjemahkan sesi kita. Dan Anda semua, terima kasih sudah mau terlibat dalam acara ini. Terima kasih bagi Yared dan Josh karena sudah menjadi moderator, melakukan scene setting, dan melakukan ringkasan atas diskusi kita. Dan juga tim-tim teknis kita yang bekerja di belakang layar untuk membantu kita melakukan troubleshooting, screen sharing, dan lain-lain. Serta
Jadi untuk sesi kita yang berikutnya, kita ingin mengundang rekan-rekan semua untuk berpartisipasi dalam acara kita berikutnya di 17 Agustus, perihal reformasi pendanaan dari World Bank. Jadi jika Anda ingin memperoleh undangan akan sesi tersebut, Anda dapat subscribe atau berlangganan ke newsletter kita. Dan juga silakan follow akun-akun media sosial kita dan juga masuklah ke situs kita untuk melihat update dan hal-hal terbaru di tiap situs, dan kita juga memiliki kehadiran di YouTube dan LinkedIn. Jadi sekali lagi terima kasih bagi rekan-rekan semua. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam, tergantung di mana rekan-rekan berada ya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.